Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, siang yang cukup cerah setelah beberapa hari Sumeneb Kota hujan terus. Pada kesempatan ini saya akan membabar salah satu keris pusaka yang sejak saya ketahui sandangannya seperti ini. Saya belum pernah merubahnya, juga 3 generasi di atas saya yang saya tahu lah ya. Sebelum itu sandangannya seperti apa saya belum mendapatkan cerita, tapi kita lihat dulu sandangannya. Jadi sandangannya, handle itu kalau itu menggungan katanya orang Sumeneb. Warangkanya warangka daunan rato ya. Ini ya. Mari kita lihat bersama-sama bilah pusakanya. Kemudian saya akan menjelaskan kepada pemirsa ya, identifikasinya terutama secara fisik, ricikan dan ukuran bilah pusaka ini. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bilah pusakanya ya. Jadi keris pusaka ini atau keris pendel ini terasa harumnya karena ini memang lama tidak diwarangi ya. Jadi keris pusaka walaupun rutin diminyaki, kalau sudah kering beda ya harumnya antara warangan baru dan warangan lama. Ini lama ini. Terus terang selama saya pegang ini dari leluhur family belum pernah diwarangi. Saya sebelum pemilik dipegang saya ini, pemilik sebelumnya mengatakan hanya juga diminyaki. Panjang bilah pusaka ini 35,5 cm ya. Dengan dapur santan Luk 11. Nanti lebih detail ricikannya pada saat di zoom kelihatan. Kemudian panjang pesinya 7,5 cm. Pada akhir video nanti akan saya buka wujud peksinya seperti apa. Panjang gonjo ya, ini saya zoom dari dekat dulu tanpa pembesaran. Panjang gonjonya ini 8 cm. Kemudian tebal gonjo yang di sini nih, yang lurus dengan atau tinggi ya, tinggi ini 5 mm. Kemudian lebar separuh panjang bilah. Ini saya tunjukkan di sini. Jadi lebar separuh panjang bilah. Pada tengah bilah di sini sudah saya ukur. Ini 1,8 mm. Sedangkan tebalnya daerah sini, ini saya ukur tadi 4 mm menggunakan jangka sorongnya tentunya. Sedangkan ini saya shoot dulu sampai ke atas dulu. Nah, sedangkan ricikan yang lain, maaf ya, identitas yang lain, tebal gonjo kalau tadi ini tinggi ini sekarang tebal gonjonya ini 1,1 cm. Diameter paksi nanti ada 3 di pangkal di sini. Ini saya ukur tadi 7 maaf ya, di pangkal itu 6 mm. Kemudian di tengah nah 4 mm. Kemudian di tengah ya, saya ulangi lagi, di pangkal 7 mm, di tengah 6 mm paksinya ya,
diameternya, di ujung itu 4 mm. Tuh. Sedangkan mengenai berat dari pusaka ini saya timbang tadi 173 kg. Coba kita lihat sekarang rikikannya. Ini saya dekatkan di sor-soran. Jadi rikikan keris ini memiliki sekar kacang, ya, jalen 1, lambe gajah 1, dengan bentuk kalau kita amati kemiringannya simetris dan bentuk baik sekar kacangnya, jalennya, lambe gajahnya ini mungil, tapi padat ya. Ini kita lihat mungil sekar kacangnya dan gelung wayang. Sedangkan gonjo modelnya seperti ini. Bagian depannya bisa diamati, ya. Kemudian bagian belakangnya, ujungnya ini masih agak lancip ya. Sedangkan ricikan yang lain ada tikel alis, kemudian sogokannya 1, ya, kemudian cukup dalam. Saya ukur tadi juga ada keunikan. Panjang sogokan yang hanya tunggal ini panjangnya 7,5 cm, sama dengan panjang peksi. Kemudian ada serawian di sini, ya. Di tengah tentunya ada odo-odo terus sepanjang lambe ke atas. Di belakang tungkakannya ada, ya, ada tungkakan tapi tidak ekstrim ya. Kemudian ada ricikan lain, yaitu kita sebut ini gereneng. Gereneng hanya ada di bagian belakang gonjo yang ada gerenengnya. Ya, ini kita bisa amati bentuknya. Nah, ini saya shoot secara menyeluruh lagi, saya ulangi. Tadi kurang fokus ya. Nah, ini pemirsa bisa lihat. Material, tempat lipat, dan pamor. Ini warangan lama, lebih 20 tahun bahkan. Jadi kalau kita amati, keris pusaka ini permukaannya kalau dipegang tidak kasar ke tangan, ya, karena lumer. Kemudian yang kedua, pamor yang tercipta ini sebenarnya pamor miring, ya, karena penempaannya sempurna, maka pamor garis-garis, ya, ini pada beberapa bagian tercipta pamor melumah. Jadi sebenarnya pamor tiban, ya, maksud saya, pamor tiban yang tercipta tidak hanya dari teknik yang melumah atau sejajar bilah, namun pada pamor yang tegak lurus dengan bilah atau pamor miring juga bisa tercipta jenis pamor tiban. Ini bisa dilihat, saya ulangi, ini separuh bilahnya. Coba sekarang saya perbesar, ya. Saya perbesar dengan perbesaran 3,27 kali. Mulai dari bagian bawah gonjonya, ini bisa diamati bentuknya. Kepala atau sirah cecaknya berbentuk segitiga. Kemudian bagian ujungnya bisa pemirsa lihat sudah tidak begitu, bentuknya sudah memiliki 2 titik lah, jadi tidak lancip betul. Nah, kita lihat ini dengan diperbesar, kemudian kondisi bilah kering, kelihatan bagaimana tempat lipat yang terjadi. Nah, ini
pada gonjo di tengah ada pamor seperti ini. Saya dekatkan dengan perbesaran 3,27 kali. Nah ini bisa diamati bagian depan dari pusaka ini, tempat lipatnya kelihatan jelas, sangat lumer. Kemudian wujud bagian depan bisa pemirsa lihat, tempat lipatnya, kemudian degradasi warna pamornya. Ini kalau diwarangi ulang, saya yakin lebih kelihatan jelingnya pamor ini. Nah ini yang saya katakan, kalau diperdekat sogokannya, ini panjangnya 7,5 cm, sama dengan panjang peksi. Kita lihat dengan proses perbesaran 3,27 kali, permukaan bilahnya, kemudian pamornya. Nah ini saya katakan pamor garis lurus. Pada beberapa bagian tercipta pamor tipan. Nah ini bisa diamati. Ini saya dekatkan. Nah ini pucuknya. Kemudian kebalikannya bisa dilihat. Maaf, goyang. Nah ini. Jadi pemirsa bisa mengamati, karena hari ini cukup cerah, tempat lipatnya, perpaduannya dengan pamor, ya. Nah ini permukaannya. Jadi, wah ini panas ya. HP menjadi cukup panas. Saya buka dulu coba. Bismillah. Ini saya buka, mudah-mudahan bisa di-shoot ya, karena suhu HP sudah tadi ada peringatan panas. Nah ini dengan perbesaran yang sama, karena saya tadi menjanjikan ini bentuk peksinya. Ya, ini saya dekatkan permukaan bilahnya. Jadi saya katakan keris ini adalah berdapur. Saya kembalikan, berdapur santan look 11 dengan pamor. Saya katakan silakan segera muncar dengan kondisi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.